Allazi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para ustadz, para ustazah yang saya hormati, takmir Masjid Gunung Sari Indah beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Pengajian Wanita Masjid Gunung Sari Indah, yang saya hormati Ketua Panitia Baksos yang semangatnya membara, takbirnya 3 atau 4 kali, luar biasa. Mudah-mudahan dengan semangat itu acara ini bisa sukses dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang saya sangat terharu melihat anak-anak yang saya cintai, santri Braille yang lancar membaca Al-Quran. Saya teringat, saya tadi sebelum kesini ceramah di Masjid Pondok Nurul Islam, Pondok Maritim. Subuh di masjid jam 6 ibu-ibu sampai jam 8. Saya teringat ayat berkaitan dengan Al-Quran ini kalau anak-anak membaca. Mudah-mudahan bisa memberi syafaat kepada kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak, para undangan yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, majelis yang sangat mulia di sisi Allah, yaitu di rumah Allah. Ibu-ibu tadi datang jam berapa di sini? Ya, ada yang lupa belum saya sebut. Yang saya banggakan wartawan kita yang selalu menemani di banyak tempat saya ceramah di Gunung Sari ini. Nanti kalau saya pas gak bagus diedit nih, pas mangap kan elek itu, nanti tolong diedit. Baik, hari ini acaranya adalah bakti sosial. Saya akan menyampaikan hadis pendek supaya tidak panjang-panjang, karena nggak ada konsumsinya, jadi saya agak males kalau nggak ada konsumsinya. Mentahan ya. Rasulullah bersabda yang dipanggil seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa'at imut to'am, berilah makan, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim, wasallu billaili wan nasin niyam, dan sholatlah ketika manusia pada tertidur. Tadkhulul jannah bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat tanpa hambatan. Amin ya rabbal alamin. 4 ini tiket yang mudah untuk diamalkan.
Oleh karena itu, kalau pagi ini kita berkumpul di masjid yang mulia ini, mudah-mudahan nanti di akhirat kita berkumpul di tempat yang sama. Amin. Yang belakang ini dengar suara saya, Bu? Alhamdulillah. Yang depan? Yang samping kiri? Saya tahu kalau dengar aku mau ngolor waktu tok tanya-tanya. Saya sadar kalau. Baik. Yang pertama, afsus salam. Menyebarkan salam. Kalau secara teori, secara tekstual, menyebarkan salam itu ya mengucapkan salam. Orang yang sendiri mengucapkan salam kepada yang banyak, tadi sudah saya praktekkan. Sunnahnya begitu. Orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang berjalan juga mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Jumlah yang sedikit kepada yang banyak, yang muda kepada yang tua. Itu secara teoritik begitu. Kemudian cara mengucapkannya, kalau ada orang mengucapkan salam Assalamualaikum, jenengan disunahkan lebih lengkap, Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang salam Assalamualaikum warahmatullah, sampai melengkapi Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Kalau yang mengucapkan salam lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai juga lengkap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah nggak ada tambahannya lagi, sudah paling lengkap. Itu yang paling sempurna. Tetapi salam dalam makna filosofis, apa filosofis ini? Itu terigu dikasih air sedikit, dikopiok dengan telur, dikasih mentega, kemudian digoreng. Itu filosofis maknanya. Itu pisang goreng namanya. Dari makna yang mendalam, salam itu adalah menyebarkan kedamaian. Jadi kalau ada orang pinginnya hidup rukun, tidak ada masalah dengan tetangga, tidak ada masalah dengan orang lain, kalau masyarakat sini rukun dengan masyarakat di sana, bangsa ini rukun dengan bangsa yang di sana, itu salam, namanya perdamaian. Dan perdamaian salam ini bisa dalam bentuk sikap, bisa dalam bentuk bantuan. Kemarin ada tamu ke rumah saya bawa beras 1 sak. Dia telepon pada saya, Pak Ustadz, kebutuhan beras jenengan 1 bulan berapa? Ya tak jawab dengan jujur, maksimal 15 kilo Bapak. Oh, sudah ditutup. Ternyata tanya mau ngasih beras. Lah beras itu sampai di tempat saya, ini dalam makna yang lebih filosofis adalah salam. Dengan memberi, membebaskan, membantu. Makanya Nabi mengatakan orang ini tidak bisa masuk surga kalau kenyang, tetangganya lapar. Itu berarti tidak ada salam, tidak ada perdamaian. Makanya ibu-ibu di depan ini luar biasa perilakunya, disaksikan malaikat. Jenengan diundang untuk dikasih salam berupa tas berisi apa tadi?
beras, minyak, gula, kue, sarung. Luar biasa kok gawe kemul bapak ibu satu sarung kan cukup. Itu yang punya suami, yang nggak punya ya jangan nelongso. Bisa pakai guling, nggih. Coba yang janda angkat tangan. Ini sing ngacung tuwek-tuwek tok males saya. Baik. Itu afsus salam, menyebarkan salam. Yang kedua, wa'at imut to'am, memberi makan. Tidak harus langsung siap saji, tapi juga bahan makan. Suatu kali ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, setelah sholat isya, Nabi ini ada tamu, seorang sahabat muhajirin. Ini sampai jam berapa saya bicara ini? Iya, 45 menit. Paling molor ya 2 jam. Nabi ini ada tamu ibu-ibu, sahabat muhajirin. Tapi Nabi ini menengarai, melihat tanda-tanda sahabatnya ini belum makan malam, jadi perutnya lapar. Tapi Nabi tidak punya makanan untuk menjamu tamu ini. Maka dibawa ke masjid. Saat itu para sahabat masih belum bubar dari masjid. Nabi berbicara di depan, berdiri, terus tamunya tadi berdiri di sampingnya. Kemudian Nabi memberikan pengumuman, wahai seluruh sahabatku, adakah di antara kalian yang sanggup menjamu tamu saya ini? Di belakang angkat tangan seorang sahabat Ansor yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Siapa bu? Ini nanti keluar di kuis loh ya. Namanya siapa? Abu Sa'id Al-Khudri. Ini nanti keluar soal ini. Abu Sa'id Al-Khudri. Yang bisa jawab ini nanti mungkin hadiahnya kulkas atau mesin cuci. Maksudnya mesin cuci ini loh bu. Maka dibawa pulang sahabat muhajirin ini oleh sahabat Ansar yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Sampai di rumah dia mengatakan pada istrinya, wahai istriku, adakah makan malam untuk menjamu tamu Rasulullah? Istrinya menjawab, mohon maaf suamiku, tidak ada makan malam. Ini hanya tinggal 1 porsi, 1 piring. Ini jatah anak kita yang belum makan mulai siang tadi. Jadi nggak mungkin kita berikan pada tamu, anak kita kan kelaparan. Abu Sa'id Al-Khudri kemudian menegosiasi istrinya, istriku tercinta, tolong tidurkan anakmu sampai tertidur, sampai lupa makan malam. Anaknya ditidurkan lama karena lapar itu gak gampang turu. Gini apa mboten? Saya itu kalau lapar gesok turu. Gelebak kanan, gelebak kiri. Gelebak istri sudah tidur, gelebak guling. Akhirnya turun, saya masak saonoe. Kadang telur tak rebus, tak makan ndok sak kulite. Ya nggak mungkin lah bu, masa aku mangan dok. Tak jarang kepang taya apa. Nah itu. Akhirnya anaknya tertidur, ibu-ibu, bapak-bapak. Lalu 1 porsi makanan tadi kurma ditaruh di meja sebelah kanan.
Meja sebelah kiri dikasih piring kosong, tidak ada isinya. Lampu dimatikan, ceklek. Abu Sa'id mengatakan, wahai tamu Rasulullah, silakan masuk ke dalam, mari kita makan bersama. Kan gelap. Maka tamu ini makan telap karena lapar. Abu Sa'id Al-Khudri pura-pura makan karena memang nggak ada yang dimakan. Luar biasa malam itu. Sudah tamu itu pulang, Abu Sa'id tidur juga lapar, istrinya juga lapar, anaknya juga lapar. Waktu sholat subuh, Abu Sa'id Al-Khudri itu ada di gerbang pintu masjid depan sana. Rasulullah itu di depan, saf terdepan, itu lari menyambut Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Nabi mengatakan, subhanallah, tadi malam ada dua hamba Allah yang menakjubkan perilakunya sampai Allah tersenyum melihat keduanya, Abu Sa'id dan istrinya. Allah tersenyum, kata Nabi, dan Allah kirim salam kepada keduanya. Seorang hamba Allah dapat kiriman salam dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kirim salam Allah itu direkam dalam surat 59. Siapa yang tahu angkat tangan, tak kasih hadiah langsung. Surat 59, surat apa? Angkat tangan. Tak kas, iya. Oh, bukan panitia, nggak boleh. Iya. Iya. Surat 59, surat apa? Al-Hasr. Ayo ke depan, tak kasih door prize. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi anak ahlul Quran. Amin. Monggo. Iku mang sanguku pas ikut tok tak kekno susah. Terus. Mudah-mudahan jangan melihat jumlahnya, tapi lihat yang mengasih. Saya tadi memang bawa itu, seandainya ada 5 juta tak serahkan seluruhnya 5 juta. Oke. Baik. Kirim salamnya Allah itu kepada Abu Sa'id Al-Khudri dan istrinya itu terekam dalam surat 59, surat Al-Hasr ayat nomor 9. Allah berfirman, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudaranya yang muhajirin padahal dirinya sendiri sangat membutuhkan. Dia dapat kirim salam. Kenapa? Wayat imut to'a, memberi makan. Makanya sering-seringlah memberi makan. Jamaah sini ini ada yang berjanji nanti kalau saya pas kesini mentraktir nasi kebuli. Mudah-mudahan ingat beliau. Itu disampaikan kemarin di kafe waktu saya minum kopi bersama. Pas selesai, ya Allah jangan sampai lupa, belai kalau lupa ya. Iya. Dan nanti saya mengajak anak istri saya kira-kira 10 porsi. Nah ini tak umumkan, kok pas sak porsi dok kurang lah. Wayat imut to'am, memberi makan itu penting. Saya kisahkan lagi para jamaah sekalian, ada orang yang paling bakhil sak kabupaten. Wih, masa iya? Tapi saya nggak nyebut kabupatennya. Saking bakhilnya orang kaya ini, kaya raya,
tapi meditnya setengah mati, termasuk medit pada keluarganya dan pada dirinya sendiri. Apa buktinya? Nek jajan beli jipang. Sampean tahu jipang? Makanan apa gak keren belas ya. Saking meditnya. Pagi-pagi dia makan jipang, dioncek, mau ditelan, ada pengemis datang. Pak, minta makan Pak, saya kelaparan, sudah 2 hari belum makan. Orang ini mendelik tok Bu, didelok ai pengemis ini. Tapi subhanallah, jipang tadi ditugel jadi loro cetek. Nah, pengemis dikasih separuh, sing separuh mentolo dipangan gak dikekno kabeh. Dong jenenge bakhil. Kemudian tidur Bu malam, dia bermimpi. Dalam tidurnya itu dia bermimpi tangannya ini ditarik ke dalam api neraka. Begitu tangannya sampai sini terbakar, ngelilir, set ngelilir, ya Allah, terbangun. Ternyata dia lihat tangannya memang gosong Bu. Gosong betul, padahal mimpi. Kuasanya Gusti Allah. Maka dia termenung, mikir, dimaknai sendiri mimpinya ini. Iku mang mungkin loh, aku si infak jipang tugel, umpama gak infak belas mungkin terbakar utuh sampai sini. Jadi dia masih bersyukur hanya telapak tangannya yang gosong, dan dia sejak itu menjadi orang yang paling dermawan. Jadi dermawan ojo nunggu mimpi tangannya gosong sik. Kenapa? Orang yang memberi makan, orang yang dermawan itu jaminannya subhanallah. Wa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang suka memberi dengan dasar takwa. Wa saddaqa bil husna. Dia yakin akan balasan Allah yang baik di akhirat bagi orang yang dermawan. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kelak akan diberikan jalan-jalan kemudahan. Mudah-mudahan perilaku amal soleh ini, ibu-ibu yang memberi contoh ini bisa berlangsung sampai anak cucu kita. Diwarisi terus, ada tradisi bulan Ramadan wayat imut to'am. Sebaliknya yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup. Orang yang bakhil itu apa sih Bu? Iya, siapa sih gak ero nek medit? Maknanya maksudnya, orang yang bakhil itu enggan memberi kalau dia punya sesuatu. Kalau terpaksa memberi, iku ono syarate, mesti ono syarate. Tak kasih ya pijetono sik pundakku. Nek gak dipijeti gak dikei, itu bakhil asline. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala yang baik, dia tidak yakin kalau infaknya dibalas 700 kali lipat di akhirat, bahkan di dunia. Fasanu yassiruhu lil usra. Maka kelak dia akan mendapatkan jalan-jalan kesulitan. Sengsara uripe. Makanya nanti saya kok tertarik jelaskan medit ini. Nanti itu di akhirat itu ceritanya ada orang yang dulu di dunia koncoan Bu, tapi situ dermawan, situ medit, akhirnya situ masuk surga, situ mlebu neraka. Lah ini sok ketemu sing mlebu neraka diparani, ditakoni, ma salakakum fi saqor. Nek bahasa Gunung Sari, iya apa ceritane bro kok iso mlebu neraka awakmu? Dia jawab, anane aku mlebu neraka itu pertama lam naku minal musallin, aku gak sembahyang.
Walam naku ta'amul miskin, aku gak memberi makan orang miskin. Neraka. Makanya ini perilaku yang luar biasa. Inilah salam, inilah kesolehan sosial. Kesolehan sosial naik 1 digit dibanding kesolehan individual. Understand? Nah, kalau sudah understand tak lanjutkan. Yang ketiga, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Silaturahim itu terdiri dari 2 kata, silatun, ar-rahim. Silatun itu menyambung tali yang terputus. Ada tali terputus disambung, itu silatun. Ar-rahim itu kandungan wanita, rahim. Laki-laki nggak punya rahim. Lalu apa makna silaturahim itu? Kembali ke salam, yaitu menyambung hubungan cinta dan kasih sayang di antara manusia yang pernah keluar dari rahim seorang wanita. Jadi cinta dan kasih sayang itu hakikat silaturahim. Cuman memang bentuknya. Yang pertama, silaturahim itu bisa berbentuk mengunjungi, si A berkunjung kepada si B. Kalau si A ini mampu secara ekonomi, si B fakir miskin, maka disunahkan membawa sedekah. As-shadaqatu alal miskin shadaqatun wa ala dzirrahim sintani shadaqatun wasilatun. Kalau kita bersedekah kepada fakir miskin itu pahalanya 1, tapi kalau digabung dengan silaturahim sintani 2, shadaqatun wasilatun, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Makanya ibu-ibu sampai niati silaturahim di sini, nggih. Niat silaturahim supaya pahalanya 2, shadaqatun wasilatun. Makanya saya ini juga terharu melihat pengurus takmir Gunung Sari Indah itu jempol kanan, jempol kiri, jempol kaki kanan, jempol kaki kiri. Kalau menjelang hari raya itu silaturahim ke ustadz-ustadz, bawa kerdus. Tapi ini kayak belum datang, enggak, saya lihat-lihat. Jangan-jangan tahun ini ditiadakan. Belum ya? Oh, bilang ya, nunggu hilal ya gitu. Iya. Ini anak ustadz kok ngeragas ngene ya. Jadi saya itu punya pengalaman, ada takmir masjid itu yang datang ngasih bingkisan itu sebelum hari raya. Mungkin pertimbangannya biar bisa sebelum puasa. Ada beras, ada minyak, macam-macam. Mungkin pertimbangannya Pak Ustadz cegak sampai kekurangan pangan di bulan suci Ramadan. Bagus. Ada yang menjelang hari raya seperti Gunung Sari. Ya bagus. Yang tidak bagus itu tidak datang sama sekali. Ada, ini patut tidak dicontoh menurut saya. Bukan hanya saya yang ngomong, ustadz yang lain. Ada loh ustadz yang ngomong ke saya ini sudah pengajian 15 tahun, tapi takmirnya belum tahu rumah saya, gak pernah silaturahim. Padahal aku yang ngaji nak kono mang podo gak tahu nih 15 tahun ya. Itu berarti memutus hubungan silaturahim. Subhanallah para jamaah sekalian, akhirnya ada musibah. Masjid ini akhirnya diluruk RW. Jadi dia diturunkan bukan oleh pengurus takmir, tapi diturunkan oleh warga. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kejadian di mana-mana, jangan sampai terjadi.
Saya ikut prihatin sakitnya di sini. Kalau mau habis diberitahu Bu nggih, barangkali saya ngelantur. Silaturahim. Tapi bagaimana kalau orang mampu silaturahim kepada orang yang mampu? Kira-kira apa yang dibawa? Bukan sodako, tapi hadiah. Jadi misalnya pengusaha pada pengusaha, Bu ini sedekah saya, keliru kalimatnya, ini hadiah dari saya. Maka Nabi itu tidak menerima sedekah syariatnya, tapi Nabi nggak apa-apa menerima hadiah. Makanya karena Nabi itu suka makan daging domba, sampil kaki kanan depan bagian sini. Maka para sahabat kalau punya daging sampil depan kanan, maka disimpan kemudian dikirim kepada Nabi sebagai hadiah, karena Nabi suka makan itu. Kalau ada sahabat punya madu, karena Nabi suka minum madu, maka sahabat memberi hadiah madu. Juga khalwa itu semacam jenang dari minyak samin, kurma, kemudian susu dicampur jadi satu, jadilah khalwa. Ini silaturahim. Kemudian silaturahim itu sampai ada hadis khusus ibu-ibu. Nabi mengatakan ibu-ibu pengumuman, kalau masak perbanyak kuahnya. Masak rawon daging 1 on, kuahnya 4 galon. Kenapa? Supaya bisa memberi kepada tetangganya. Karena tetangga ini menentukan. Sampai milih rumah saja aljar qoblad dar. Kalau mau beli rumah lihat dulu tetangganya, baru beli rumah. Penting tetangga ini. Lah pendekatan kepada tetangga itu bisa sedekah, bisa hadiah. Saya ini punya pengalaman dengan tetangga ibu-ibu. Saya ini menjadi kontraktor 6 tahun. Kontrak sini, kontrak sini, kontrak sini maksudnya. Waktu saya bangun rumah, itu jarak dari kontrakan saya itu kira-kira 400 meter. Jadi saya jarang mengawasi. Itu banyak yang hilang, Bu. Pacul hilang, sekrop hilang, cetok tukang hilang, semen kari separuh sak hilang, tekel ada yang hilang. Ya Allah. Akhirnya saya bertekad sama istri saya, nek wis kita tempati, kita kasih pagar betis rumah kita dengan mangkok kolek ke tetangga, mangkok soto ke tetangga, mangkok rawon ke tetangga, mangkok. Ternyata betul kata Nabi, sedekah dan hadiah itu luar biasa dampaknya. Saya sering waktu itu ke mertua saya di Rungkut, kalau ada jemuran di luar, ada mendung, tetangga saya itu dintasno, Bu. Jemuran ini selalu dintasno. Kadang-kadang dilempit sisan. Saya pingin diselika sekalian, biar sempurna pahalanya. Nah itu dampak hadiah dan sedekah. Mangkok tadi, pagar itu seperti itu. Maka orang yang berbahagia itu orang yang tetangganya baik. Orang yang sedih itu salah satunya tetangganya tidak baik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jadi ini semua syarat masuk surga: menyebarkan salam, tiket masuk surga; memberi makan, tiket masuk surga; silaturahim, masuk surga. Kemudian yang keempat ini, wasallu billaili wan nasu niyamun, yaitu sholat ketika orang tidur. Ini sholat apa, Bu, kira-kira yang dimaksud? Sholat tahajud.
Tahajud ini penting ibu-ibu. Sampai di dalam Al-Quran disebut wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian dari malam bertahajudlah. Salat tahajud yang sempurna 8 rakaat ditutup 3 witir. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak, sebagai ibadah nafilah. Ibadah nafilah itu wajib tidak, sunnah tidak, tapi tengah-tengah antara wajib dan sunnah. Sebelum turun perintah sholat wajib 5 waktu, ketika Nabi turun dari Mi'raj, Nabi dan para sahabat itu sholatul laili masna masna, sholat 2 rakaat sak kuwate. Kemudian ketika sholat 5 waktu turun, ibadah ini menjadi tidak wajib, menjadi nafilah, pertengahan wajib dan sunnah, namanya sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud itu dijamin asa, mudah-mudahan. Asa itu kalau yang mengucapkan hamba, mudah-mudahan. Tapi kalau yang memfirmankan Allah, kepastian. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu pada derajat yang terpuji. Artinya orang yang sholat tahajud itu akan dimuliakan, derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah. Maka rahasia sukses itu ada pada sholat tahajud. Ibu-ibu pingin suaminya hebat, sukses, tahajud. Ibu-ibu pingin anaknya soleh solihah, berprestasi, tahajud. Ingin anaknya dapat jodoh yang gena, tahajud. Tahajud bisa menjadi wasilah mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Ibu-ibu juga sholat tahajud? Insya Allah. Yang belakang juga sholat tahajud? Insya Allah. Enak ngomong insya Allah ini. Amin, mudah-mudahan ya. Jadi itu penting. Jadi saya teringat bapak saya itu punya firasat mau meninggal dunia itu. Dia manggil saya, awakmu wis wayahe isok nyambut gawe dhewe nak, padahal saya SMA kelas 2. Wis wayahe isok nyambut gawe dhewe nak, ambek sing tirakat. Ya tangi dalu ngono iku, ya poso. Beke bapak ga iso mbandani. Saya enggak menggubris itu. Saya anggap lalu lalang saja, ucapan wis normal-normal saja. Ternyata seminggu kemudian bapak saya pas tanggal 15 Ramadan dia manjat kelapa. Bapak saya itu pedagang kelapa, padahal sudah 2 tahun tidak menek, dia beli yang di bawah. Tapi karena bulan Ramadan kebutuhan banyak, anak-anak belum beli baju macam-macam, nggak ada kelapa yang di bawah, terpaksa dia naik tanggal 15 Ramadan persis jam 6 pagi. Ternyata jatuh, dia pada puncak kelapa itu ada pelepah yang rapuh, dipakai tekanan begini, lepas, jatuh, dan meninggal seketika di tempat itu. Saya baru sadar, oh wingi ku berarti firasat. Aku dikongkon nyambut gawe titik-titik, kongkon tirakat, kongkon tangi dalu, kongkon poso, cek isok melanjutkan sekolah. Memang sejak saat itu saya biaya pendidikan saya cari sendiri. Sejak SMA kelas 2 itu saya biaya sendiri.
dan 6 orang saudara saya tidak ada yang melanjutkan sekolah, rata-rata lulus SMP. Tapi saya nekat, bahkan saya selesai S2 dengan biaya tangan saya sendiri, artinya dari Allah, tapi jerih payah sendiri. Saya ternyuh dengan firasat orang tua saya, karena dia berpesan menjelang kematiannya. Lah itu firasat orang mukmin itu kadang-kadang begitu. Jadi tahajud itu menentukan. Dan orang-orang yang dulu yang diterjemah dengan kesaktian itu betah melek, betah luwe, cek sakti. Iku maksudnya tirakat tahajud ambek poso, bukan melek anak warung kopi betah melek. Jangan salah. Nak yo sing tirakat betah melek, betah luwe. Hanya nggak tidur, rokokan beras terus di warung kopi sampai subuh, nggak pulang-pulang. Iki cek tirakat. Terus nggak makan-makan, poso mote, sing dipangan pote-pote, nasi putih, terigu, kanji, gamping, batu bata ringan, semua dimakan yang putih-putih. Nah, ini salah menafsirkan. Tirakat itu maksudnya tahajud dan puasa sunnah. Insya Allah sakti, artinya sukses, begitu. Yang terakhir sebagai penutup, kalau kita mengamalkan ini, tahajud ini, subhanallah, Allah menyebut dengan tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung mereka ini jauh dari tempat tidur. Allah menyebut dengan istilah lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu artinya orang yang tahajud. Jadi para jamaah sekalian, amalan sederhana tapi bisa memasukkan kita ke dalam surga. Amalkan keempat-empatnya kalau bisa. Kalau tidak bisa, salah satu harus ada. Apakah menyebarkan salam, apakah memberi makan, apakah silaturahim, apakah sholat tahajud. Jangan sampai tidak ada salah satu yang menjadi amalan istiqomah kita. Bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, sempurna. Kemudian tadkhulul jannah bisalam, kamu akan masuk surga dengan selamat, dengan gampang, tanpa satu hambatan. Mudah-mudahan sekelumit ini bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Saya mohon maaf ibu-ibu tidak bisa menemani sampai selesai karena saya harus keluar kota. Sebelum duhur sudah berangkat. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.